Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Azam dengan NIM A8102390053 dari Program Studi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait pencaksilat, mulai dari pengertian pencaksilat, asal-usul, sejarah, hingga teknik dasar pencaksilat, dan sebagainya. Pencaksilat merupakan seni bela diri tradisional asli Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Di Indonesia sendiri terdapat induk organisasi pencaksilat, yakni IPSI atau Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia, yang didirikan pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta. Tujuan dari didirikannya IPSI adalah untuk membina dan mempersatukan perguruan-perguruan bela diri di seluruh Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah ada teknik dasar. Yang pertama, kuda-kuda. Kuda-kuda sendiri adalah posisi kaki tertentu sebagai dasar tumpuan untuk melakukan sikap dan gerakan bela dan serang. Kuda-kuda ini bisa disebut sebagai pondasi. Pondasi di mana seorang pesilat dalam melakukan bela dan serang. Yang pertama ada kuda-kuda tengah. Kuda-kuda tengah ini yakni melebar kedua kaki melebar sejajar, berat badan di tengah, kemudian fokus pada keseimbangan. Dan yang kedua adalah kuda-kuda depan. Satu kaki di depan ditekuk, kaki belakang lurus, berat badan di depan. Dan yang terakhir adalah kuda-kuda samping. Berat badan ditumpukan pada salah satu kaki yang ditekuk di samping. Yang kedua ada teknik pukulan. Pukulan yang pertama adalah pukulan lurus, pukulan ke depan. Serangan yang dilakukan dengan lintasan lurus ke depan dan sasaran utama adalah dada atau ulu hati lawan. Variasi lain dari pukulan lurus depan ada pukulan bandul dan juga pukulan melingkar. Untuk pukulan bandul, ayunan tangan dari bawah itu ke atas, dan kemudian untuk pukulan melingkar, lintasan pukulan dari samping luar, kemudian masuk ke dalam. Selanjutnya ada teknik serangan kaki. Dalam teknik serangan kaki ini ada yang namanya tendangan sabit. Tendangan sabit adalah tendangan yang lintasannya melengkung seperti sabit. Untuk perkenaan serangannya adalah punggung kaki mengarah ke perut atau samping badan lawan. Kemudian jenis tendangan lain ada yang namanya tendangan lurus ke depan dan juga tendangan T atau tendangan samping. Untuk tendangan lurus ke depan menggunakan ujung kaki atau telapak. Untuk tendangan T atau samping, posisi badan menyamping untuk perkenaan sisi telapak kaki. Selanjutnya ada teknik belaan atau tangkisan. Tangkisan sendiri dalam pencaksilat adalah usaha pembelaan dengan cara mengadakan kontak langsung dengan serangan lawan untuk mengalihkan atau menahan serangan. Dalam tangkisan ini dibagi menjadi 4. Ada tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas, dan tangkisan bawah. Untuk tangkisan dalam yakni menangkis serangan dari luar ke arah dalam tubuh. Untuk yang tangkisan luar adalah menangkis serangan dari dalam ke arah luar tubuh. Dan tangkisan atas melindungi kepala dari serangan atas. Dan yang terakhir, tangkisan bawah. Tangkisan bawah melindungi tubuh bagian bawah. Kemudian dalam pertandingan pencaksilat ada yang namanya gelanggang. Gelanggang merupakan arena pertandingan berukuran 10 x 10 meter dengan matras dan bidang laga berbentuk lingkaran berdiameter 8 meter. Kemudian ada sistem penilaian tanding. Yang pertama, nilai 1 untuk serangan tangan atau pukulan yang masuk. Untuk nilai 2 serangan kaki dan atau tendangan yang masuk. Dan nilai 3 atau poin 3 untuk teknik jatuhan yang berhasil menjatuhkan lawan. Untuk durasi waktu sendiri terdiri dari 3 babak masing-masing 2 menit untuk kategori fighter. Nah, untuk kategori tanding ini merupakan kategori laga yang menampilkan konfrontasi langsung antara dua pesilat dari kubu yang berbeda, yakni sudut merah dan sudut biru.
Kemudian untuk kategori seni tunggal adalah menampilkan kemahiran pesilat dalam memperagakan jurus baku tangan kosong dan senjata secara perseorangan. Dan yang terakhir ada seni ganda atau regu. Seni ganda merupakan kedua pesilat memperagakan teknik serang dan bela. Kemudian untuk seni regu, 3 pesilat memperagakan jurus baku secara sinkron atau secara bersamaan. Pencaksilat sendiri mempunyai nilai dan juga filosofi. Pencaksilat bukan sekedar berkelahi, melainkan seni mendidik diri, yang mana mengembangkan aspek mental, spiritual, seni budaya, bela diri, dan juga olahraga. Seorang pesilat harus memiliki sikap kesatria, disiplin, dan juga rendah hati. Manfaat dari latihan pencaksilat yang pertama adalah kesehatan fisik, yang mana dapat meningkatkan daya tahan kardiovaskular, kelenturan otot, kecepatan reaksi, dan juga kekuatan tubuh secara keseluruhan. Kemudian, bela diri, yakni membekali diri dengan kemampuan untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari ancaman kejahatan. Dan yang terakhir yaitu mental dan karakter, yang mana melatih kedisiplinan, kepercayaan diri, pengendalian emosi, dan sportivitas dalam menghadapi tantangan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait materi pencaksilat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.